Saudara, informasi pertama di Kompas Siang. Setelah melalui sengketa panjang, eksekusi pengosongan paksa kawasan Blok 15 GBK atau ex Hotel Sultan diwarnai aksi saling dorong pada Kamis pagi. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas perintah final pengadilan karena habisnya masa berlaku hak guna bangunan atau HGB sejak 2023 lalu. Sebanyak 300 personel gabungan dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan jalannya pengosongan aset negara tersebut. Namun ada aksi saling dorong antara personel gabungan dengan massa yang menolak eksekusi yang mereka sejak pagi berjaga di depan hotel. Antisipasi jika masih terdapat barang milik pengelola lama yakni PT Indo Buildco, pihak PPK GBK telah menyiapkan skenario khusus berupa pendataan dan penyimpanan properti dan memberikan tenggat waktu hingga 6 bulan bagi pihak pengelola untuk mengambilnya. Sementara itu, Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menegaskan eksekusi lahan Hotel Sultan merupakan bentuk pengembalian aset negara. Eksekusi pun akan tetap berlangsung pada hari ini. Yang sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indo Buildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indo Buildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Akan eksekusi pengosongan hotel ex Hotel Sultan ya. Satu hal yang patut rekan-rekan ketahui, proses perkara gugat-menggugat antara negara dengan PT Indo Buildco itu sudah berlangsung 20 tahun. 20 tahun kita berproses dan itu bukan waktu yang pendek. Ini membuktikan bahwa pemerintah negara mematuhi prosedur hukum yang ada. Kalau dulu dibilang tidak ada perintah eksekusi pengosongan, kata kuasa hukum Indo Buildco, kemudian sekarang saya menagih bahwa sekarang sudah ada perintah pengadilan untuk melakukan eksekusi pengosongan, ya. Kata-kata kuasa hukum Indo Buildco itu kita tagih sekarang. Karena itu pada hari ini PN Jakarta Pusat akan melakukan eksekusi pengosongan. Berdasarkan putusan pengadilan bahwa seluruh tanah dan bangunan yang ada di ex kawasan Hotel Sultan itu merupakan barang milik negara dan sudah tercatat sebagai barang milik negara berdasarkan putusan pengadilan. Mengenai karyawan ini merupakan concern dari Pak Wamen sendiri, dari Seknek. Itu kita akan akomodir, kita akan catat mana yang karyawan benar, mana yang karyawan harian, mana yang karyawan waktu tertentu lah, PKWTT. Saudara, informasi selengkapnya soal eksekusi ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juga juru kamera Ganiar Febrian dan Bodia Vimala. Selamat siang, Jihan.
Jihan, jadi tadi sempat terjadi aksi saling dorong, tapi situasinya saat ini di tempat Anda melaporkan apakah sudah kondusif atau seperti apa di Hotel Sultan ini? Ya, Vidi dan juga saudara, kalau misalnya kami dari pagi tadi mengikuti proses yang dilakukan oleh aparat gabungan, baik dari TNI dan juga Polri yang melakukan proses evakuasi, maksud kami proses eksekusi pengosongan lahan ex Hotel Sultan pada pagi hari ini memang cukup dramatis begitu ya, sejak pagi tadi, kemudian di sekitar pukul 9 pagi, 9.30 pagi waktu Indonesia Barat ini sempat terjadi bentrok antara petugas polisi dan juga TNI yang hendak memaksa masuk ke area Hotel Sultan untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan. Nah, tadi memang bisa saya gambarkan sempat terjadi bentrokan atau ricuh, yakni pelemparan batu, lalu juga adanya alat-alat lain seperti bambu yang digunakan oleh massa ataupun dalam hal ini simpatisan dari Hotel Sultan untuk menahan dari aparat polisi maupun TNI masuk ke area Hotel Sultan. Saat ini tadi sudah selesai dilakukan konferensi pers di sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Tadi konferensi pers dilakukan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, lalu juga oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro, kemudian juga dilakukan oleh kuasa hukum dari PPK GBK Chandra Hamzah dan Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Afif Kusumo, yang mana tadi yang bisa kami simpulkan dari konferensi pers yang digelar beberapa waktu lalu adalah dari aksi ini kemudian massa yang menyebabkan ricuh ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, yakni berjumlahkan sebanyak 69 orang dari 500 massa. Ini informasinya dari 69 orang tersebut ini masih akan terus bertambah angkanya yang diamankan oleh polisi dan akan didalami mengapa kemudian alasan mereka menghalangi dari petugas masuk, kemudian asal mereka dari mana, apakah mereka merupakan karyawan ex Hotel Sultan dan lain sebagainya. Nah, dari aksi yang tadi sempat bentrok ataupun ricuh, memang diinformasikan oleh polisi ada sebanyak 29 petugas yang mengalami luka-luka, yakni 26 petugas Polri ini terluka ringan, 1 petugas TNI juga terluka, dan 2 orang lainnya dari masyarakat sipil dan sedang dilakukan penanganan terhadap orang-orang yang mengalami luka-luka tersebut. Nah, kalau kita kilas balik begitu, Vidi dan juga saudara, terkait kasus sengketa lahan di area Gelora Bung Karno, tepatnya di Hotel Sultan, memang ini sudah berlangsung lama begitu ya, dan hak guna bangunannya ini sudah diperpanjang sekitar 2 kali, yang kemudian akhirnya habis di tahun 2023, dan hari ini adalah tenggatnya yang mana proses eksekusi pengosongan lahan dilakukan. Informasinya ini akan hingga esok hari. Prosesnya meliputi pendataan, pendokumentasian, dan juga nanti barang-barang yang masih tersisa di area Hotel Sultan akan diamankan begitu, yang nantinya bisa diambil oleh pihak Hotel Sultan, dan informasi pengosongan masih akan berlangsung hingga esok hari. Kami akan pantau dan terus kabarkan kepada Anda bagaimana jalannya proses